Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahdan Syakif Al-Falihi sebagai moderator. Izinkan saya memimpin jalannya diskusi dari kelompok kami. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Maulana Karim dengan MPM 21201011062. Yang kedua, saya sendiri Ahdan Syakif Al-Falihi dengan MPM 21401011158. Yang ketiga ada Faizal Rahman dengan MPM 21401011160. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya memaparkan materi kelompok kami. Yang pertama ada pendidikan Islam dan pendidikan agama Islam. Pendidikan Islam dilahirkan dari filosofi Iqra yang diambil dari surah pertama kali turun kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu surah Al-Alaq ayat 1-5. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajarkan manusia dengan perantara kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahui. Dari kacamata sosiologis, ayat ini memiliki 3 makna, yaitu perintah untuk membaca kepada umat Islam, pentingnya manusia mengetahui, memahami, dan menyadari adanya Tuhan Sang Pencipta manusia, dan pentingnya kesadaran manusia untuk mengetahui siapa dari mana manusia diciptakan. Pendidikan Islam sebagai subsistem dari pendidikan nasional merupakan bagian integral dari pendidikan nasional yang memiliki proses, tujuan, dan target yang lebih spesifik dalam hal menjalankan perintah dan larangan Allah SWT sehingga menjadi sosok manusia seutuhnya. Next. Pendidikan agama Islam. Ada 2 kata yang ada di dalam pendidikan agama Islam, yaitu kata pertama pendidikan dan kata kedua agama Islam. Kata agama Islam adalah memberi sifat dari pendidikan. Artinya agama Islam menjadi karakter dari pendidikan. Pendidikan agama Islam PAI adalah proses mengajarkan agama Islam yang dilakukan dalam lingkungan proses formal dengan melibatkan setidaknya 3 aspek, yaitu pendidik guru, peserta didik siswa, dan sumber belajar. PAI menekan pada proses pembelajaran pada pendidikan formal, schooling, dengan berbagai macam pendekatan, metode, dan strategi untuk mencapai tujuan yang ditentukan. Next. Perbedaan terletak pada lingkungan subjek dan objek. Pendidikan Islam ada 1, dilakukan dalam konteks lingkungan yang umum, di masyarakat dan keluarga. Subjek tidak hanya guru, tetapi bisa tokoh masyarakat, mubalik, dan orang tua. Yang ketiga, objek pendidikan Islam adalah masyarakat umum. Sedangkan di pendidikan agama Islam dilakukan dalam lingkungan sekolah formal. Subjek adalah guru, dan yang terakhir objek pendidikan agama Islam adalah peserta didik siswa di sekolah. Next. Persamaan terletak pada materi yang diajarkan, yaitu sama-sama mengajarkan atau membimbing dan memberi pemahaman tentang ajaran Islam agar dapat diketahui, dipahami, dan diaplikasikan ke dalam kehidupan sosial. Dengan kata lain, pendidikan agama Islam adalah proses pembelajaran agama Islam yang dilakukan oleh guru di lingkungan pendidikan formal. Next. Fungsi pendidikan Islam. Fungsi pendidikan Islam. Selanjutnya, fungsi pendidikan Islam. Yang pertama, fungsi pendidikan agama Islam di sini dapat menjadi inspirasi dan pemberi kekuatan mental yang akan menjadi bentuk moral yang mengawasi segala tingkah laku dan petunjuk jalan hidupnya serta menjadi obat anti penyakit gangguan jiwa. Yang kedua, bila dilihat secara operasional, fungsi pendidikan dapat dilihat dari 2 bentuknya. Pertama, alat untuk memperluas, memelihara, dan menghubungkan tingkat-tingkat kebudayaan, nilai-nilai tradisi dan sosial, serta ide masyarakat dan nasional.
Kedua, alat untuk mengadakan perubahan inovasi dan perkembangan. Maka dapat disimpulkan bahwa fungsi pendidikan Islam secara mikro adalah proses penanaman nilai-nilai ilahiyah pada diri anak didik, sehingga mereka mampu mengaktualisasikan dirinya semaksimal mungkin sesuai dengan prinsip-prinsip religius. Secara makro, pendidikan Islam berfungsi sebagai sarana pewarisan budaya identitas suatu komunitas yang di dalamnya manusia melakukan interaksi dan saling mempengaruhi antara satu dengan yang lain. Tantangan pendidikan Islam. Tantangan globalisasi terjadi akibat modernisasi. Tantangan tidak harus diartikan sebagai sesuatu yang mempersulit atau terkadang menghalangi sesuatu yang ingin dicapai. Tetapi tantangan merupakan dorongan tekad untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. Tantangan dalam pendidikan yang pertama, kemajuan iptek. Pendidikan Islam saat ini sedang ditantang kontribusinya terhadap pembentukan peradaban dan budaya modern yang relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi dan seni. Pada dimensi ini, pendidikan Islam mengalami kemunduran fungsi karena pendidikan Islam lebih berorientasi pada aspek moral spiritual. Yang kedua, adanya demokratisasi merupakan isu yang mempengaruhi pendidikan Islam di Indonesia. Tuntunan demokratisasi pada awalnya ditunjukkan pada sistem politik negara sebagai antitesis terhadap sistem politik yang otoriter. Selanjutnya, perkembangan tuntutan ini mengarah kepada sistem pengolahan berbagai bidang termasuk bidang pendidikan. Demokratisasi pendidikan Islam menghendaki sistem pendidikan yang bersifat sentralistik, seragam, dan independen untuk beralih mengembangkan sistem pendidikan yang lebih otonom, beragam, dan independen. Yang ketiga ada dekadensi moral. Revolusi teknologi berakibat pada pergeseran nilai dan norma budaya. Nilai-nilai budaya dari pihak yang lebih dominan dalam penguasaan teks akan cenderung berposisi dominan pula dalam interaksi kultural yang terjadi. Budaya Barat telah memperlihatkan superioritasnya terhadap budaya Islam, seperti produk teknologi, seperti TV, parabola, telepon, VCD, DVD, internet, dan lain-lain, yang dapat membuka hubungan dengan dunia luar sehingga wawasan masyarakat terbuka. Namun, lewat media tersebut dapat disaksikan pornografi, film-film sinetron yang menawarkan gaya hidup bebas dan juga kekerasan yang secara moral bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Tantangan tersebut membawa pengaruh besar dalam semua bidang kehidupan manusia, termasuk bidang pendidikan. Begitu besar dampak yang ditimbulkan oleh globalisasi yang dirasakan oleh masyarakat, baik dampak positif maupun dampak negatif. Pembauran pendidikan Islam. Pembauran pendidikan Islam adalah upaya untuk melakukan proses perubahan kurikulum, metode, metodologi, atau situasi dan pendidikan Islam dari tradisional yang ke lebih yang rasional dan profesional sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat itu. Pembaharuan Islam merupakan upaya untuk menyesuaikan pemahaman agama Islam dengan perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang modern tanpa mengubah, mengurangi, atau menambah teks Al-Quran dan As-Sunnah. Pembaruan adalah sesuatu yang dilakukan secara efektif, efisien, dan produktif menuju kemajuan. Pembaruan yang dimaksud adalah pembaruan internal pendidikan yang merupakan perubahan baru dan disengaja untuk dicapai di tujuan tertentu dalam pendidikan. Selanjutnya ada latar belakang munculnya gerakan tajdid. Nah, gerakan tajdid atau pembaruan dalam Islam muncul pada periode modern, yakni sekitar abad ke-17 hingga abad ke-18 yang terinspirasi dari Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah itu adalah ulama dan filsuf dari Turki yang dikenal sebagai sosok yang sangat teguh pendiriannya, terutama pada syariat Islam. Penyebab munculnya gerakan ini berasal dari faktor internal umat Islam yang waktu itu mulai dirusak oleh paham syirik dan bid'ah. Gerakan ini berhasil di Arab Saudi setelah digerakkan oleh Muhammad bin Abdul Wahab dan didukung oleh Muhammad bin Saud, pendiri negara Saudi pertama. Keberhasilan gerakan tajdid di Arab Saudi ditandai dengan berdirinya negara Arab Saudi. Sejak itu, gerakan tajdid berkembang hingga ke benua Afrika. Nah, hal ini ditandai dengan munculnya tokoh-tokoh pembaharuan Islam seperti Utsman dan Fonjo di Nigeria, Muhammad Ali bin As-Sanusi di Libya, dan Muhammad Ahmad bin Abdullah di Sudan.
Gerakan pembaruan juga terjadi di India yang dilakukan oleh Syekh Ahmad Sirhindi dan Syah Waliullah. Mereka berdua melakukan pembauran di India setelah melihat keadaan umat Islam yang dirusak oleh sinkretisme perpaduan berbagai macam aliran. Nah, selanjutnya ada tajdid di Indonesia. Gerakan tajdid yang terjadi di Timur Tengah, Afrika, dan Asia Selatan ternyata juga berpengaruh di Asia Tenggara pada awal abad ke-20. Pengaruh gerakan tajdid sampai ke Asia Tenggara, tepatnya di Indonesia. Munculnya gerakan pembaruan ini sebagai solusi bagi umat Islam di Indonesia yang dianggap telah tercampur dengan syirik dan bid'ah. Selain itu, pembaharuan di Indonesia merupakan sebuah fenomena yang menandai proses Islamisasi yang terus berlangsung. Nah, salah satu tokoh pembaruan di Indonesia adalah Kiai Ahmad Dahlan yang melakukan pembaruan ajaran Islam terutama di Pulau Jawa dengan mendirikan Muhammadiyah pada 12 November tahun 1912. Lalu Muhammadiyah, Kiai Ahmad Dahlan melakukan dakwah kepada umat Islam di Yogyakarta dan sekitar keraton. Saat itu, Kiai Ahmad Dahlan melihat bahwa umat Islam di Yogyakarta dan sekitar keraton telah tercemar dengan ajaran syirik dan bid'ah. Selain Muhammadiyah, gerakan pembaruan ajaran Islam juga melahirkan organisasi agama seperti Persatuan Islam atau yang disebut dengan Persis. Persis ini didirikan di Bandung pada tahun 1923 oleh sekelompok Islam yang berminat dalam pendidikan dan aktivitas keagamaan yang dipimpin oleh Haji Zamzam dan Haji Muhammad Yunus. Muhammadiyah dan Persis merupakan salah satu organisasi agama yang menjadi pelopor pembaruan Islam di Indonesia. Baik, selanjutnya manajemen IQ, EQ, dan SQ untuk memajukan SDM. Kata kecerdasan adalah terjemahan dari bahasa Inggris, intelligency, dan bahasa Arab al-zaka. Secara leksikal, kata ini berarti pemahaman, kecepatan, dan kesempurnaan terhadap sesuatu, yaitu kemampuan dalam memahami sesuatu secara cepat dan sempurna. Dan menurut Kamus Psikologi, seperti yang dikutip Abdul Mujib, kecerdasan dapat dirumuskan dari beberapa definisi, yaitu yang pertama, kemampuan menghadapi dan menyesuaikan diri terhadap situasi baru secara cepat dan efektif. Yang kedua, kemampuan menggunakan konsep abstrak secara efektif yang meliputi 4 unsur, seperti memahami, berpendapat, mengontrol, dan mengkritik. Yang ketiga, kemampuan memahami pertalian-pertalian atau sesuatu dan belajar dengan cepat sekali. Selanjutnya, baik, yang pertama kecerdasan intelektual atau IQ. Kecerdasan intelektual pertama kali dipelopori oleh Sir Francis Galton tahun 1869 dan kemudian disempurnakan oleh Alfred Binet, ahli psikologi dari Prancis pada awal abad 20-an. Kecerdasan intelektual berhubungan dengan strategi dalam pemecahan masalah dengan menggunakan logika. Kecerdasan ini juga disebut kecerdasan rasional karena menggunakan rasio dalam memecahkan masalah. Tingkat kecerdasan umumnya dapat diukur melalui penilaian terhadap daya ingat, daya nalar, perbendaharaan kata, dan pemecahan masalah. Di samping penilaian juga ada faktor-faktor yang menentukan kecerdasan intelektual seperti mudah dalam mempergunakan bilangan, baik ingatan, mudah menangkap hubungan-hubungan percakapan, tajam penglihatan, mudah menarik kesimpulan dari data yang ada, cepat mengamati, dan cakap dalam memecahkan masalah. Menurut David Wechsler dalam staf IQ, EQ, intelijensi adalah kemampuan untuk bertindak secara terarah, berpikir secara rasional. Dapat disimpulkan bahwa IQ adalah kemampuan mental yang melibatkan proses berpikir secara rasional. Lanjut. Kedua, kecerdasan emosional. Kecerdasan emosi dipopulerkan oleh Daniel Goleman pada pertengahan abad
tahun 1990-an dengan menunjukkan bukti empiris bahwa orang yang IQ tinggi tidak menjamin untuk sukses. Dalam bukunya yang berjudul Emotional Intelligence tahun 1994 menyatakan bahwa kontribusi IQ bagi keberhasilan seseorang hanya berkisar 20%, dan sisanya 80% ditentukan oleh serumpun faktor-faktor yang disebut kecerdasan emosional. Dan menurut dia, kecerdasan emosional adalah kemampuan mengenali perasaan kita sendiri dan perasaan orang lain, kemampuan memotivasi diri sendiri, dan kemampuan mengelola emosi dengan baik pada diri sendiri dengan orang lain. Menurut Cooper dan Sawaf, 199 berpendapat bahwa kecerdasan emosional merupakan kemampuan merasakan, memahami, dan secara efektif menerapkan daya serta kepekaan emosi sebagai sumber energi, informasi, koneksi, dan pengaruh yang manusiawi. Kecerdasan emosi ini dapat berinteraksi dengan pengalaman dan dapat terus berkembang. Pengalaman dan eksperimen. EQ dapat mempelajari cara baru melalui proses pengalaman yang belum pernah dilakukan sebelumnya dan juga jenis pemikiran yang dapat mengenali nuansa dan ambiguitas. Kelemahan kecerdasan ini adalah lambat dalam belajar, tidak akurat, dan cenderung terkait dengan kebiasaan atau pengalaman. Lanjut. Yang ketiga, kecerdasan spiritual atau SQ. Dipelopori oleh Denah Zohar bersama suaminya Ian Marshall. Zohar dan Marshall tahun 2001 merumuskan kecerdasan spiritual atau berpikir unitif sebagai kecerdasan untuk menghadapi dan memecahkan persoalan makna dan nilai, yaitu kecerdasan yang menempatkan perilaku dan hidup dalam konteks makna yang lebih luas dan kaya. Kecerdasan untuk menilai bahwa tindakan atau jalan hidup seseorang lebih bermakna dibanding dengan yang lain. Kecerdasan spiritual adalah sesuatu yang dipakai untuk mengembangkan kemampuan dan kerinduan akan makna, visi, dan nilai, mendasari hal-hal yang dipercaya dan peran yang dimainkan oleh kepercayaan maupun nilai-nilai dalam tindakan yang akan diambil. SQ merupakan kecerdasan tertinggi manusia. Indikasi-indikasi kecerdasan spiritual ini adalah kemampuan untuk menghayati nilai dan makna-makna, memiliki kesadaran diri, fleksibel dan adaptif, serta cenderung untuk memandang segala sesuatu secara holistik, juga berkecenderungan untuk mencari jawaban-jawaban fundamental atas situasi hidupnya. Lanjut. Cara meningkatkan IQ, EQ, dan SQ. Yang pertama, sebagai pribadi dapat melalui upaya belajar, learning to do, atau learning to know untuk IQ, learning to be untuk SQ, dan learning to live together untuk EQ, serta berusaha untuk memperbaiki kualitas diri hingga pada akhirnya dapat diperoleh aktualisasi diri dan prestasi hidup yang sesungguhnya atau real achievement. Yang kedua, sebagai orang tua, kita berusaha mendidik anak kita tentang kecerdasan emosi dan kecerdasan spiritual, memberikan teladan yang baik mengenai cara pengungkapan emosi yang baik, tidak mengabaikan emosi anak, memberi kritikan dengan bijaksana sehingga dapat membangun kecerdasan emosinya, dan menanamkan nilai moral dan pengembangan aspek spiritual. Yang ketiga, sebagai pendidik atau calon pendidik, dalam mewujudkan diri sebagai pendidik yang profesional dan bermakna, tugas kemanusiaan kita adalah berusaha membelajarkan para peserta didik untuk dapat mengembangkan segenap potensi atau fitrah kemanusiaan yang dimilikinya melalui pendekatan dan proses pembelajaran yang bermakna atau meaningful learning dengan SQ, menyenangkan atau joyful learning EQ, dan menantang atau problematical learning untuk IQ, sehingga pada gilirannya dapat dihasilkan kualitas sumber daya manusia Indonesia yang unggul. Lanjut. Cara meningkatkan kualitas SDM di Indonesia. Kualitas di SDM Indonesia masih terpuruk. Kualitas SDM suatu bangsa berkaitan erat dengan kondisi pendidikan. Beberapa hal yang harus dilakukan pemerintah agar
kondisi SDM kita membaik adalah yang pertama, memudahkan anak bangsa dan dalam memperoleh pendidikan. Mahalnya biaya pendidikan baik di SLTA maupun perguruan tinggi menyebabkan ada anak Indonesia yang masih mengecap pendidikan yang seadanya. Yang kedua, meningkatkan kualitas pendidikan. Pemerintah perlu menerapkan pendidikan yang menyeimbangkan antara IQ, EQ, dan SQ, sehingga menghasilkan generasi muda yang berkualitas unggul, yang mempunyai kecerdasan intelektual, moral, dan agama. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, saya selaku moderator meminta maaf untuk anggota kelompok kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.